Halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader dan selamat datang bagi para subscriber dan yang bagi baru nonton channel YouTube ini. Mohon dukungannya untuk di-subscribe ya. Dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan kita juga ada grup Telegram, jadi saya udah sematkan untuk link grup Telegramnya di kolom deskripsi ya. Jadi untuk kita diskusi langsung itu bisa di Telegram. Nah, di sini kita lihat untuk analisis pergerakan gold ya. Jadi kalau ini sebenarnya sudah membentuk di H1 ya, kenapa dia drop secara teknikal itu dia ada disebut dengan divergen ya. Jadi kebetulan ini membentuk pola divergen. Jadi divergen itu bisa dengan RSI, ya ini RSI 14 ya, 14. Nah, pola divergen itu adalah ketika harga naik tapi RSI malah mengarah turun. Nah, ini contohnya. Jadi dia ini naik, kemudian ininya turun ya, RSI-nya turun. Ini disebut dengan pola divergen. Biasanya kalau pola seperti ini biasanya dia akan terjun ya untuk mencari titik support baru. Dan di sini ada support ya, jadi area support di 1851. Jadi sebenarnya garis ini di sana ya. Ini kita turunkan. Nah, di sini. Nah, ketika ini nggak di breakout maka dia bisa naik lagi ya. Kemudian apabila ini di breakout maka kita bisa akan tunggu buyer di sini ya. Nah, di sini adalah area demand-nya si gold. Saya close saja ini ya. Jadi area demand si gold ya. Area demand-nya kita tunggu di sini, kita bisa ambil buy di sini, stop loss-nya di sini ya. Nah, itu terjadi kalau memang kenapa kita buy, kenapa kita nggak sell saja gitu ya. Memang bisa saja sell, jadi di sini kita sell gitu kan. Kemudian ketika sudah tahu pola divergen, kemudian di sell di sini, stop lossnya di atas ya, 1882 gitu. Dengan TP di sini udah lumayan rasionya. Jadi dengan rasio seperti itu sudah lumayan ya ketika kita sell. Nah, cuma yang kalau saya itu lebih mengarah ke tren. Jadi kita tetap saja ikutin arah tren. Jadi kita ketika harga gold seperti ini ya kita buy gitu ya. Cuma buy-nya jangan di pucuk lah ya. Jadi kita tahu buy-nya di area-area support area atau kita tunggu di area demand yang kuat. Kenapa di sini menjadi titik dia dropnya banyak gitu ya? Karena memang 1870 sampai 1880 itu adalah area supply di hari daily-nya ya. Di daily-nya kita lihat, nah di sini ini adalah titik tertinggi dulunya ya. Kemudian nggak jadi di break, kemudian malah turun ya. Nah, makanya di grup Telegram ada yang nanya kenapa kan kita buy ya ketika break 1880 ya. Kita lihat dulu pola candle. Karena saya udah lihat ada RSI, ada pola divergen di sana, jadi saya nggak berani buy di pucuk. Sangat berisiko sekali buy di pucuk karena ya risiko kalau kita naruh stop loss juga harus jauh ya. Kalau kita naruh stop lossnya di sini gitu 1850 51 itu, terus kita buy di 1880 yang saya takutkan adalah terjadi pulse breakout ya. Jadi pulse breakout itu nah itu risikonya lebih tinggi ya. Karena saya jarang juga gunakan pola-pola untuk analisa itu tipe breakout, tapi saya lebih sering gunakan strategi pullback. Nah, yang penting kita tahu arah tren jangka panjang, maka kita bisa ambil ini untuk buy ya. Nah, jadi polanya terbentuk kenapa itu masih tren panjang. Jadi ini adalah high, kemudian dia mau membentuk high baru, cuma ini masih sama ya, posisinya sama. Kemungkinan gold masih bisa ke yang lebih tinggi lagi untuk pergerakan harga, cuma harus didukung oleh data-data fundamental ya. Yang bisa mendukung gold sampai ke area ini adalah ya karena
gold itu tunjang dengan adanya fundamental, adanya perang ya, adanya pemicu konflik antara Ukraina kemudian dengan Rusia ya. Jadi berita isu tersebut yang menyebabkan gold itu naik, jadi investor mulai mencari tipe investasi yang safe haven ya. Nah, sehingga mereka mencari gold ya untuk ditransaksikan, sehingga buyer banyak dan harga gold juga dropnya banyak. Jadi seperti kalau kita lihat ini channel bullish, channel bearish yang besar-besar ini, mungkin orang berpikir kalau kita analisis Fibo ya, pasti dia akan di daerah 16,8 ya, 61,8 ya, pasti drop ke bawah lebih jauh gitu ya. Tapi kenyataannya malah bullish ya, malah strong banget ya. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk mengenal tren ya. Jadi kalau kita time frame yang lebih besar itu di weekly. Nah, di weekly agak lebih ini ya. Sebenarnya ini adalah masih sideways gitu lah, masih sideways dari pola yang sebelumnya. Ya, jadi dia membentuk pola triangle ini di weekly ya. Dan ini belum di breakout oleh mereka. Kalau ini di break, maka dia bisa gold itu bisa menuju ke harga 19.30 dan sampai 19.60. Dan ini juga masih perhitungan kemungkinan, jadi masih peluang-peluang lah. Apakah gold bisa drop lebih jauh lagi? Ya bisa saja ya, bisa saja. Ketika misalnya memang the Fed ingin menaikkan suku bunga. Jadi kalau kita baca berita terakhir itu memang masih simpang siur, jadi belum terjadi kesepakatan bahwa kalaupun terjadi kesepakatan, maka skenario-nya adalah di bulan Maret akan dinaikkan suku bunganya, tapi nggak terlalu tinggi, bertahap sampai nanti maksimal itu di bulan Juli, dibilang seperti itu. Nah, cuma ketika suku bunga naik tapi ternyata meletus perang Ukraina vs Rusia yang melibatkan juga NATO ya, ini akan menjadi hal yang artinya yang menjadi katalis yang sangat kuat untuk gold bisa menuju ke 1900. Tapi kalau misalnya mereka damai ya sudah, berarti gold sudah nggak ada harapan lagi untuk menuju ke 1900. Memang diberitakan bahwa mungkin hari Rabu mereka si Rusia akan menginvasi ke Ukraina ya, jadi masih banyak baru isu-isu berita saja. Dan untuk hari ini itu ada rilis berita PPI, jadi indikator untuk inflasi juga ya. Dan itu biasanya kalau hasilnya tinggi, kemungkinan gold juga menjadi bisa menjadi untuk memicu untuk pergerakan dan mencari high barunya dia. Nah, pertanyaannya apakah hari ini atau jangan-jangan hari ini koreksi yang tajam ya. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ya nanti di jam 9.30 kalau nggak salah itu rilis beritanya. Nah, kalau misalnya ini close-nya di bawah atau anggapnya hari ini close-nya di 18.40-an gitu ya, 18.50 gitu misalnya, maka gold berarti membentuk pola bearish engulfing di daily ya, sehingga berarti memicu kemungkinan dia akan turun lebih dalam, sehingga untuk buy kita bisa tunggu di sini ya. Untuk kita nge-buy-nya kita tunggu di sana dan lihat pola candle yang terbentuk di area tersebut. Nah, kita turun ke time frame yang lebih kecil, time frame H4. Nah, time frame H4 sebenarnya dia di area di sini untuk area. Jadi sampai di garis merah ini adalah area support dan juga demand dari gold yang kuat ya. Kita tunggu di sana untuk kita ambil posisi buy dengan target profit ya, bisa saja di 1880 bahkan bisa ke 1900 ya. Nah, apabila ternyata ini di break ya bisa lebih jauh lagi ya, karena gini, ketika ini di break support yang di sini 1851 ini membentuk pola double top. Nah, double top itu biasanya akan mencari profit paling enggak sama ya tingginya ini dengan turunnya ke sini.
Nah, kalau kita ukur tingginya ke sini itu hampir sama dengan turunnya sampai ke sini. Sehingga kemungkinan di sinilah dia akan terjadi pullback atau kembalikan arah atau koreksi sampai di sini, kemudian dia naik lebih tajam lagi. Bisa saja seperti itu ya skenarionya, tapi kita lihat juga pola-pola candlestick yang ada di sana. Jadi dia bisa ke sini kemudian naik ya, atau bahkan tidak sampai ke sana gitu. Misalnya ternyata memang terjadi pola pembalikan arah bearish gitu, udah nggak tren naik lagi, ya udah dia akan turun ke sini, kemudian dia nge-retest neckline dari double topnya ini, dan dia bisa turun lebih tajam, bahkan mungkin bisa nge-breakout di sini ya. Nah, bisa seperti itu terjadi kalau memang gold ini sudah tidak ada katalis secara fundamental, dia sudah polanya udah, trennya udah bearish atau tren turun. Tapi kalau memang masih terbukti tren naik, ya maka dia akan diuji di sini, kemudian baru dia melompat lebih tinggi. Dengan syarat ya pasti lebih tinggi dari ini ya enggak. Kalau tidak sampai breakout area ini, ya bisa gold malah akan membuat pola double top yang lebih gede lagi ya, sehingga turun dropnya lebih besar. Nah, itu seperti itu pergerakan secara teknikal yang bisa kita nanti perkirakan untuk gold. Jadi kita lihat saja apa yang bisa terjadi gitu ya. Nah, apakah sekarang kita bisa buy? Ya, kalau saya mungkin masih memantau dan saya masih sabar menunggu di sini ya. Jadi nggak berani buy di sini. Memang sebenarnya ini area yang masih fresh untuk kita, untuk buyer bisa naik dan take profit mungkin di sini di area 1880 bahkan ya. Nah, kalau misalnya kalian paksakan buy di sini gitu ya, stop lossnya harus di sini ya. Jadi dengan risiko yang kecil kemudian kita buy. Nah, tapi kita lihat dulu pola candle yang terbentuk. Nah, di sini misalnya terbentuk bullish engulfing gitu ya. Ini hijaunya naik sampai di atas sini bodinya. Nah, maka bisa kita ambil posisi buy dengan stop loss di sini ya, 1849 lah stop lossnya. Take profitnya paling dekat ya 1880 ya. Nah, tapi dengan syarat ini terbentuk pola bullish engulfing ya. Kalau tidak ya berarti dia bisa turun lebih dalam, dia breakout area support ini, dia akan turun lebih dalam lagi ya. Dia bisa menuju ke area ini. Kemudian kita lihat pola candlestick di sini, apakah pin bar, bullish engulfing atau apapun yang terkait dengan pola-pola candlestick pembalikan arah. Nah, itu bisa kita ambil buy dengan stop loss di bawah di sini. Ya, oke. Sekian dulu ya, sampai di sini penjelasan terkait analisa gold hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber dan juga yang baru menonton channel YouTube ini. Saya mohon dukungannya untuk di-subscribe dan juga jangan lupa klik tombol lonceng sehingga mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.